andai kata kemarin Pak Jokowi tidak pecah dengan PDIP, ini secara media kita melihat, mungkin nggak ada kasus Hasto ini. Penyerahan 10 nama calon pimpinan KPK itu di ujung waktu rezim Pak Jokowi. Presiden penerusnya, Pak Prabowo Subianto, tidak meralat nama itu dan tidak menggunakan fraksi Gerindra untuk menolak. Kasus-kasus yang orang-orang yang berseberangan dengan rezim lebih cepat direspon. Ubaidillah Badrun dari UIN sudah melaporkan Gibran kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir saya lupa juga ada yang melaporkan Bobi juga. Bahkan Bobi juga fakta persidangan mengenai Blok Medan. Lebih besar angkanya, lebih besar magnitude-nya secara media massa. Betul. Belum ada kita lihat sikap KPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, oh yes. Kembali bersama saya Pupida Hidayatullah di acara kesayangan Anda yang luar biasa ini, PhD 4K Podcast. Hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Nah, kemarin tiba-tiba ada seorang yang terkenal dinyatakan tersangka oleh KPK, tapi lucunya beritanya sebelum KPK mengumumkan itu udah beredar dulu. Nah, ini kita ingin lihat dalam perspektif jurnalisme itu seperti apa sebenarnya, kiat-kiat seperti itu. Di studio sudah ada seorang, wah ini sebenarnya mantan jurnalis, tapi anggaplah jurnalis senior yang luar biasa nih. Dulu posisinya terbalik, saya yang diwawancara, beliau yang mewawancara. Nah, sekarang saya yang mewawancara beliau. Bung Elbris Rat, terima kasih bos sudah datang. Wah, gimana, sehat kabar? Sehat-sehat. Aktivitas masih jurnalis-jurnalisan atau karena katanya jurnalis nggak pernah pensiun. Oh gitu ya. Coba apakah dinulis atau nggak itu perkara lain. Jurnalis itu kan kalau dulu mungkin ada ininya, ada perusahaannya ya, ada perusahaan medianya. Sekarang kan bisa citizen journalism gitu kan, bisa bergerak sendiri, bisa melakukan jurnalistik sendiri gitu kan. Ya. Nah, gimana? Aktivitas ada urusan ke sana? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tergantung dibutuhkan atau enggak ya. Jadi jurnalis yang setengah retired lah. Tapi pengamatannya masih seperti itu dong. Oh iya dong. Kan ilmunya yang penting itu dalam konteks jurnalisme itu kan ilmunya sama informasinya udah ngumpuknya udah banyak gitu. Nah, makanya wartawan senior tuh selalu orang jadi referensi karena dia udah hafal nih banyak ilmunya, banyak koneksinya dan lain-lain gitu. Anyway, kita bicara tentang penetapan tersangkanya Bapak HK. Tahu kan HK? Harus disebut itu kan. Oh, disebut aja. Hasto Kristianto ya. Jadi Sekjen PDIP yang ya beberapa, ya maksudnya bukan beberapa sih, 2 hari lalu itu dinyatakan tersangka secara resmi oleh KPK dan ternyata sebelum itu sudah beredar dulu gitu. Dan beredarnya tuh udah clear banget gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau dalam konteks jurnalisme boleh nggak sih kita memberitakan seperti itu gitu kira-kira ya. Yang kedua, apa sih sebenarnya boleh atau tidaknya di dalam konteks jurnalisme itu sehingga seseorang itu atau misalnya pihak jurnalis, pihak media ini bisa memberitakan kira-kira gitu. Silakan. Ya, buat jurnalis yang penting ada sumbernya kan. Kalau tidak ada hoax namanya itu. Jadi kalau misalnya kita bicara pernyataan resmi belum ada, tapi ada orang di dalam circle yang membuat pernyataan resmi secara personal membocorkan dan orang itu terkonfirmasi, sebetulnya kredibilitasnya sudah cukup kan. Terus pertanyaannya mengapa jurnalis bisa mendahului pernyataan resmi? Ya kan tidak ada istilah embargo di situ. Kalau dia tidak mengatakan itu, bebas dong. Narasumber yang kredibel itu referensinya apa? Apa definisinya lah? Ada rankingnya. Yang pertama pelaku langsung. Betul. Atau yang membuat ngetik gitu misalnya. Atau officer. Oh. Kalau keputusan ya. Ya. Kalau officer, pembuat keputusan itu officer. Kalau officer nggak ada, witnesses. Oh. Kalau nggak ada saksi. juga, expert. Kalau nggak ada juga mungkin victim. Banyak sekali narasumber. Oh. Jadi yang tidak boleh jurnalis mengarang sendiri. Oh iya, itu nggak boleh. Jadi ketika dia mengarang, dia tidak jurnalis. Iya. Dia mungkin kalau di media dulu namanya, ya itu urusannya tajuk lah.
Oh, Itu memang hasil resapan. analisa tapi ya, itu maksudnya ke analisa. Ya, perspektif kan Ya, itu. Tapi perspektif. kalau narasumber, ada narasumbernya. Dan narasumbernya apalagi A1 kalau bahasa Oh iya, intelijen. iya. Memang sumber di lembaga yang sama, yang resmi. Dan dia mau menyampaikan atas nama persaingan jurnalis yang lebih cepat akan lebih merasa berhasil kan. Ya. Insunya kan ini kan berdasarkan sprindik yang bocor. Bocornya sprindik ini di dalam konteks legalnya kan ya dalam tanda petik tidak legal gitu kan sebetulnya. Itu bisa dipakai tuh di dalam konteks jurnalisme. Saya belum melihat ya dalam kerangka jurnalisme itu bebannya ada pada jurnalis. Bebannya pada si pembocor kalau mau diusut. Oh. Kan kasus sprindik bocor nih kalau dianggap yang Nggak sekarang mungkin lah ya si siapa jurnalisnya ngambil sendiri kan nggak mungkin. Pasti ada seseorang ya di sana sebelahnya, sebelah sana urusannya. yang di dalam Kan itu. sprindik bocornya bukan cuma soal Hasto. Dulu Anas Urbaningrum juga sprindik Oh bocor. iya benar. Lalu yang disalahkan siapa? Ya kalau ada orang menyatakan kesalahan jurnalis, bukan. Kalau di sisi jurnalis itu kemampuan dia bersaing lebih baik, kemampuan dia mendapatkan informasi lebih baik, bagus ya. dia bisa menembus tempat di mana tidak semua jurnalis bisa tembus. Iya. Jadi isu mengenai sprindik bocor itu sebenarnya juga ingin memberikan bahwa jangan-jangan si pembuat keputusan mengenai itu di sana juga tidak solid sehingga bisa bocor kan begitu kan? Oh. Maknanya kan begitu dong. Iya. Kalau bisa dikonsolidasi rapat itu mengatakan ini sampai di sini ya, steril semua kan nggak bocor dong. Iya. Tapi bahwa ada yang nggak happy dengan putusan rapat terus dia sorry to say berkreasi sendiri. Iya. Ya yang ditindak dia dong, bukan jurnalisnya dong. Iya. Ini mohon maaf nih ya, misalnya kalau ada cleaner atau office boy lah ya di lembaga itu, terus ngelihat ada sprindik bergeletak, nah dia ngebocorin, kredibilitasnya gimana tuh kalau kayak gitu? Mesti diverifikasi. Sprindiknya dapat. Misalnya dia foto lah. Iya, dari office foto boy. dia kirim ke. Kalau jurnalisnya benar, dia akan membawa ini ke pihak office ini benar nggak? Oh. Nah, kalau jawabannya enggak, dia tetap memberitakan, dia bedakan yang ini membantah. Yang dia kutip membantahnya. Membantahnya. Iya, tapi dia punya kan. Tapi gitu. tetap diberitain. Dalam angle yang berbeda. Iya, benar. Saya kan dapat, saya konfirmasi. Bahwa Anda tidak mengakui nggak apa-apa. Kalau dalam bahasa hukum istilahnya begini. Kalau Anda ditangkap, Anda punya pilihan memberi keterangan atau diam. Tapi jangan lupa semua keterangan Anda akan dipakai untuk melawan Anda di pengadilan. Jadi ketika saya dapat sprindik bocor dari seorang office boy, terus saya datang ke pihak, Pak ini benar nggak? Oh ini nggak benar, ya udah. Saya dapat dari office boy, tapi official mengatakan tidak benar. Saya selesai dong. Tapi bisa ditampilin juga tuh sprindik. Tapi kan keseimbangannya terpenuhi. Bantahannya kan dimuat. Nah kalau saya nggak muat bantahannya, saya nggak fair dong. Saya mengambil posisi. Oke. Kan saya udah tanya kok, dibilang dia membantah, ya nggak apa-apa. Kan bukan saya lembaga projustisianya, saya cuma lembaga pemberitaan. Projustisianya itu nanti lembaga pengadilan yang mengukur bantahan dia benar atau ini benar. Iya. Ya terserah. Oke. Jadi bebannya bukan pada jurnalis. Jurnalis itu kan tugasnya cover both side tadi, atau confirmation, verification kan gitu. Iya. Tapi untuk projustisia ada lagi lembaganya, penegak hukum namanya. Oke, sekarang kita coba plototin ya kasusnya Mas Hasto ini. Kan ini sebetulnya udah agak lama nih. Istilahnya kan ini berbarengan dengan kasusnya Harun Masiku, Wahyu siapa namanya? Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan gitu ya. Nah itu kan berbarengan sebenarnya. Harun Masiku ya raib, Wahyunya sudah divonis, bahkan sudah keluar ya saya dengar ya. Bebas bersyarat. Sudah bebas bersyarat karena dia cuma divonis 6 tahun. Jadi 2020 sekarang kan sudah lebih 3 tahun. Jadi sudah menjalani lebih setengah masa hukuman kan. Karena dia cuma divonis 6 tahun dari tuntutan 8 tahun kan. Tiba-tiba ini muncul yang ini gitu kan. Ya kalau kita bicara hukum positif, tentu pertanyaannya adalah apakah boleh sebuah kasus utama yang sudah divonis yang berkekuatan hukum tetap, kemudian penyidik masih mencari keterangan untuk mengembangkan kasus itu. Ya, kira-kira itu. Saya tidak bisa mengatakan boleh tidak boleh, tapi itu pertanyaan. Tapi kalau lihat akal sehat, sudah selesai itu, berarti kan semua fakta persidangan sudah masuk ke situ, dia berhenti di situ. Iya. Nah, tapi kan kita nggak tahu, pertanyaan tadi mungkin penegak hukum yang jawab boleh nggak boleh. Kalau boleh ya pengembangan kasus
terhadap Mas Hasto ini mungkin berdasarkan itu dong. Atau katanya ada novum baru kan macam-macam. Itu semua tertulis di KUHP lah itu ya, cara-cara kerja itu. Tapi kalau kita melihat dari situasi politik atau situasi exposure media, ini barang up and down sejak tahun 2019. Sejak Harun Masiku pengen menjadi pengganti antara waktunya siapa namanya Nazruddin Kemas ya, saya lupa, yang dapilnya Palembang, sebentar Harun dari daerah lain mau cross ke sana sebagai PAW dengan perolehan suara kurang dari 15.000 kalau nggak salah. Sementara yang harusnya mengganti itu perempuan, yang suaranya lebih besar mau digeser. Dari situlah rangkaian suap menyuap terjadi, kan gitu. Jadi kalau memang KPK mengatakan kami berbasis pada hukum, ya kita terima sebagai pernyataan, tapi sulit dibantahkan juga bagaimana publik melihat bahwa ini tidak semurni itu. 2020 kasus itu muncul, pemilunya 2019, kemudian orang yang disangkakan itu didakwa malah sudah divonis, sudah bebas di 2024, 23 barangkali ya, karena 3 tahun lebih. Tiba-tiba ada muncul tersangka baru 2024 akhir. Nah, kalau lihat ada 2 pemilu yang dilewati, 2019, 2024. Nah, mungkin ada situasi yang lain. Saya membacanya, andai kata kemarin Pak Jokowi tidak pecah dengan PDIP, ini secara media kita lihat, mungkin nggak ada kasus Hasto ini. Karena apa? Di antara rentang waktu itu sendiri, banyak kasus yang cukup monumental yang dilaporkan oleh masyarakat ke KPK. Sampai sekarang masih adem-adem juga. Bahkan kasus ketua KPK sendiri yang tersangka pun sampai sekarang belum jelas. Jadi kan kita bisa baca juga, jangan-jangan dulu kasus ini di cover up atau diredam, karena mungkin ketua KPK punya dukungan politik di masa lalu lewat PDIP walau-walam waktu dia ketua KPK. Sekarang kan ketua berganti. Jadi macam-macam spekulasinya. Ya bisa diperbantahkan, tetapi kan fakta-fakta itulah yang terjadi gitu. Tadi disebutkan bahwa ini karena dulu seolah-olah selesai karena Jokowi masih bagus dengan PDIP. Ya. Terus kemudian memang kita semua tahu saya membacanya terjadi pecah kongsi. Nah sekarang baru muncul. Kan sebetulnya Pak Jokowi udah nggak berkuasa juga sebenarnya. Ya, kalau saya membaca ada komentar, ada seorang ilmuwan, ya, sosiolog atau expert politik dari salah satu universitas menerjemahkan posisi Pak Jokowi sekarang. Dia mencatat ketika Hasto tersangka, kemudian dia ditanya, terus dia menyebut 4 kali dalam satu rangkaian statement, dia partai perseorangan. Teman saya yang orang Jawa itu, nanti kita carilah itu, saya lupa namanya, ilmuwan, mengatakan bahwa dia masih eksis dan significant others, punya leverage kekuasaan tertentu. 4 kali dia sebut dalam satu rangkaian doorstop media itu, dia partai perseorangan. Nah, kalau dalam bahasa ilmu sosiologi namanya significant others. Saya boleh sendiri, tapi satu partai besar yang lain bukan berarti saya ini. Mungkin saya counterbalan yang cukup penting gitu. Nah, jadi dia membaca, tidak bisa kita dengan innocent mengatakan Pak Jokowi hari ini tidak berkuasa. Itu kira-kira maknanya. Bagaimana format kekuasaannya? Mungkin juga tidak konvensional, harus jadi partai politik, harus menjabat jabatan tertentu. Enggak. Itulah yang sekarang dipahami oleh mungkin sebagian besar media juga. Itu sebabnya kemanapun Pak Jokowi, dia masih media darling. Dan dia sudah retired, dia masih dikunjungi sejumlah orang penting di Solo. Termasuk presiden yang baru terpilih, baru dilantik pun berkunjung. Jadi kan partai perseorangan itu menjadi sesuatu yang matters untuk diamati gitu. Jadi yang namanya de jure-nya sudah tidak berkuasa. Tapi de facto-nya masih ada. Kira-kira gitu ya? Saya pikir begitu. Oke. Nah, artinya berarti sebetulnya dalam konteks ini kejadian pentersangkaan ini ada andilnya Pak Jokowi gitu. Kalau menurut logika ya, mestinya ada. Kenapa? Misalnya Bivitri mengatakan penyerahan 10 nama
calon pimpinan KPK itu di ujung waktu rezim Pak Jokowi, yang secara moralis sebenarnya tidak boleh dia lagi yang mengirim ke DPR. Dia yang melakukan seleksi itu. Presiden penerusnya, Pak Prabowo Subianto, tidak meralat nama itu dan tidak menggunakan fraksi Gerindra untuk menolak. Itu logika yang disampaikan Bivitri ya, yang mengatakan bahwa jadi ini orangnya Pak Jokowi. Kemudian bisa dibantah, ya bisa saja. Tapi antara yang Anda bantah dengan public perception itu kan dua hal yang berbeda. KPK mungkin sekarang sedang berusaha membantah macam. Silakan aja. Tapi kalau kita lihat survei persepsi publik, saya nggak percaya 100% bahwa yang disampaikan KPK itu dipercaya. Problem politik itu kan problem persepsi kan sebetulnya. Jadi sekarang posisinya ada di situ. Kebetulan juga lagi ramai kemarin habis pemilu Parcok. Kebetulan juga ketua KPK juga berpangkat jenderal kan, bintang 2 kalau nggak salah ya, dan masih aktif di kepolisian. Jadi bantahan itu ya diterima sebagai kutipan, tapi belum tentu diyakini kebenarannya 100% gitu. Saya menganggap ya KPK memang dia pasti akan menyampaikan hal itu, nggak mungkin dia mengakui itu sebagai institusi. Kan gitu. Tapi kalau kita lihat orang media, ya ada perlunya pengakuan, ada perlunya fakta-fakta. Kan gitu, ada sumber lain yang bisa mengkonfirmasi. Kayak begitu. Ini kan baru beberapa bulan ya mereka menjabat nih, komisioner yang baru kemarin. Kan baru dilantik belum 1 bulan. Belum sebulan malah ya. Tapi jawaban ketua KPK bahwa status tersangka Hasto sudah ada sebelum dia dilantik. Jadi dia hanya menyampaikan. Itu yang saya mau tanya. Dia hanya menyampaikan. Cuma kan kalau memangnya kalau kalau keputusan si komisioner yang sebelumnya itu bisa nggak harus diputuskan lagi di secara kelembagaan mungkin berlaku prinsip continuity. Tetapi kalau komisioner yang baru taking concern, dia boleh menggelar ulang. Tapi kalau dia menganggap itu given, bisa aja, sama aja pergantian rezim lah. Kasus Mahathir misalnya terhadap hutang investasi Cina yang dilakukan oleh siapa namanya Perdana Menteri sebelumnya, Najib, untuk kasus Johor. Mahathir tidak taken for granted, dia review. Tapi kalau penerusnya taken for granted, nggak ada salah, karena lembaga continuity. Itu pilihan. Cuma ketika kita menjalankan pilihan, maka muncul persepsi kan, kesimpulan, ternyata itulah yang berlaku sekarang kan. Itu yang terjadi kan. Jadi pilihan boleh Anda buat, tapi once Anda deliver kebijakan publik berhak menilai. Makanya ketika menggodok harus dipertimbangkan banyak hal kan. Jangan sampai ada celah untuk Anda ditembak kan gitu. Nah, kira-kira dengan kasus ini muncul, terlepas daripada benar atau salahnya dulu ya. Tapi intinya begini. Ini kan muncul sprindik bocor kemudian. Nah, sedangkan kita ini kan mempunyai ekspektasi tinggi terhadap yang namanya KPK itu kan sebetulnya. Ini sebetulnya dalam konteks persepsi publik ini miring atau bagus, atau ini kan dari segi jurnalisme ini gimana? Sebetulnya dengan perubahan undang-undang KPK yang kemudian menjadi 11-12 dengan kejaksaan, dengan kepolisian, tidak lagi independen seperti dulu. Ya persepsi publik sudah terdiskon banyak lah. Apalagi indikasi kasus-kasus yang diusut juga menunjukkan bahwa itu makin terkonfirmasi. Kasus-kasus yang orang-orang yang berseberangan dengan rezim lebih cepat direspon. Kan misalnya begini loh. Ubaidillah Badrun dari UIN sudah melaporkan Gibran kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir saya lupa juga, ada yang melaporkan Bobi juga. Bahkan Bobi juga fakta persidangan mengenai Blok Medan. Lebih besar angkanya, lebih besar magnitude-nya secara media massa. Belum ada kita lihat sikap KPK. Kalau kita melihat dari sisi angka-angka, ini kok tiba-tiba terlalu seksi kasusnya Hasto, yang nilainya nggak sampai 1 miliar ya, nilai suap menyuapnya, tapi yang triliunan nggak dilakukan. Ya bisa saja KPK berkelit, wah ini sesuai prosedur, ya kamu punya akses, kamu punya cara, kamu punya justify, tapi apakah orang percaya itu soal lain. Nah, cuma kalau saya pribadi melihat ya, terlepas dari hiruk pikuk itu sendiri, karena sampai hari ini Hasto yang ditetapkan tersangka
tidak juga men-challenge statusnya itu dengan pra-peradilan, saya kok menduga kasus ini benar juga. Terlepas dari up and down-nya politik. Terlepas ya. Terlepas dari lamanya kasus, hiruk pikuknya, pecahnya kongsi. Kan kalau dia yakin betul dia tidak sama sekali. Pra-peradilan aja. Sampai hari ini belum ada pra-peradilan. Lembong saja melakukan itu. Kalah menang soal lain. Tapi saya tidak tahu. Mungkin saya luput informasi. Apakah kita dengar Hasto mengajukan pra-peradilan? Saya juga belum dengar. Jadi jangan-jangan ini tetap, sorry to say, kebenaran faktualnya ada, pelanggaran hukumnya ada, tapi mungkin yang lagi dicari ini exit plan out of the law settlement. Kenapa? Kenapa kita menduga begitu? Kemarin kalau nggak salah Hasto merilis sikapnya kan. Tapi yang menarik sikapnya itu ada 4 poin. Yang pertama, kami taat hukum. Yang kedua, kami tidak takut. Yang ketiga, kami merujuk kepada ajaran Bung Karno. Dia tarik angkat, dia perlihatkan buku Cindy Adams bab 9, bahkan masuk penjara pun tidak masalah. Jadi kan sebetulnya dari 4 statement, hanya 1 yang bicara saya terima pernyataan itu. 3-nya ini politik kan. Gerakan Bung Karno lah, penjara adalah ini. Itu kan, jadi yang lebih besar dikatakan dalam statement itu adalah ini penuh dengan rekayasa politik. Itu sikap PDIP kan. Kalau kita balik juga di zaman tidak ada pecah kongsi, mungkin korban rekayasa politik bukan di sebelah sana, sebelah yang lain. Makanya sekarang saya memperhatikan ya, PDIP sedang berusaha mencari grassroots support atas peristiwa ini. Dukungan dari publik, tapi tidak melebar. Coba bro lihat, apakah ada pernyataan partai politik lain yang mendukung PDIP dalam kasus ini? Sampai hari ini menurut saya belum. Yang ada adalah mantan orang PDIP yang membuli dari luar. Kita sebut dalam misalnya ARA. Yang masih mengeluarkan sayembara segala macam. Tapi partai yang lain tidak. Dengan kata lain, apes kalau dalam politik, apesnya PDIP sekarang itu bukan apesnya bangsa Indonesia. Ya apesnya mereka sendiri kan kira-kira begitu menurut saya. Kenapa dia tidak berhasil mengconvince bahwa ini politisasi lah, kriminalisasi. Karena dulu zaman Anda tidak pecah kongsi, banyak di seberang yang lain itu yang korban. Yang kena ya. Dan Anda dalam posisi sebelah sini. Jadi kayak arisan saja. Padahal mindset dalam konteks pemberantasan korupsi KPK itu ada 2 biasanya. Either jumlahnya gede, maksudnya dalam konteks angka korupsinya, kerugiannya, atau orangnya terkenal, orangnya besar gitu. Jadi angkanya atau orangnya. Jadi magnitude itu. Padahal sebenarnya kalau orang dan angkanya besar ini kan menarik itu sebenarnya. Cuman karena di sini sekarang ada di sini, ini terlindungi semua gitu kan. Ya makanya saya bilang kan dengan situasi yang begitu, kan jadi sulit kita mengatakan ini murni hukum. Ya terus gitu loh. Apa argumentasi sekedar yang mengatakan murni hukum itu sorry ya, kalau kita lihat tracking di media, yang menjelaskan murni hukum itu mungkin mostly hanya KPK sendiri. Partai politik juga nggak kelihatan ya. Saya nggak tahu, mungkin saya luput, tapi tidak di mainstream lah isu itu. Nggak ada yang di sebelah sini, ketika dia menyebut kriminalisasi, PDIP juga stand alone loh. Rakyat tidak ada di ikut-ikutan. Tidak juga di partai politik. Jadi jangan-jangan kita perlu 2 hal di sini. Yang pertama adalah bahwa penjelasan mengenai murni hukum perlu klarifikasi. Tapi yang kedua, pernyataan mengenai pecah kongsi dan permintaan maaf PDIP juga mungkin orang tunggu. Kan officially belum ada PDIP minta maaf atas kesalahan beliau di masa silam. Unless dia mengatakan saya sekarang korban kriminalisasi. Kan seimbang itu. Jadi kalau tiba-tiba masyarakat juga tidak sepenuhnya bersimpati dengan kasusnya Hasto, jangan-jangan memori publik lebih besar kepada waktu dia bagian dari kekuasaan yang begini lebih buruk. Jangan-jangan, saya tidak tahu, tapi dugaan saya begitu. Kalau dia, saya salah, partai kami mendukung, mungkin juga orang menerima maafnya. Anda sudah dengar belum? Ibu Mega mengatakan itu. Ibu Mega hanya mengatakan bahwa dia taat konstitusi. Nah, 2 hari lalu saya melihat yang menarik ini adalah Laksamana Soekardi. Ini beliau saya ini baru kan mau nanya itu, pendiri PDI Perjuangan. Walaupun dia mendirikan partai lain. Jadi dia bilang,
sebetulnya terminologi hak prerogatif kita berikan ke Ibu Mega pada waktu itu. Karena di ujung Orde Baru kita tidak tahu situasi. Yang mana yang akan diloloskan, apakah PDIP kita atau PDIP Suryadi waktu itu. Makanya prerogatif diberikan kalau dalam situasi urgence, di mana tidak mungkin kita kongres lagi, berbiaya lagi, macam-macam. Ketua umum bermandat, misalnya termasuk membentuk partai baru, makanya keluar exit plan PDIP. Tapi kata Laks ya, tapi hari-hari ini dengan Ibu Mega sudah 32 tahun berkuasa. Jadi Ibu Mega sendiri sudah berkuasa lebih lama daripada Orde Baru. Gapnya terlalu jauh dengan pengurus yang lain. Maka tiba-tiba prerogatif ini laksana hukum sendiri itu. Dan tidak ada yang berani berbantah-bantahan. Saya tidak melihat bahwa Laks juga ingin mengatakan dia pro Jokowi, tapi Mega juga tidak mau ada matahari kembar, kan kira-kira gitu pendapatnya. Nah, dalam konteks itu sendiri, jadi hubungan yang tidak harmonis antara ketua umum dan kadernya juga terjadi mungkin karena gap itu. Saya ini nggak ada duanya di Republik, namanya PDIP kan gitu. Nah, konon kabarnya pernyataan mengenai pemecatan itu berhubungan dengan rencana Kongres. Kalau nggak ada pemecatan, jangan-jangan orang yang dipecat ini masih bisa berkreasi untuk mendongkel beliau. Tapi it's still a little bit too late gitu ya. Karena kan sebetulnya harusnya... jangan-jangan dulu dia takut karena macan bisa begigit. Jadi too late itu juga ya banyak sekali pertanyaan itu. Tapi yang buat saya yang faktual, kalau Anda mau cut off, Anda minta maaf dulu dong. Lalu sekarang kita nggak tahu itu. Cut off dalam konteks ini urusan Pak Jokowi kan. Saya bersalah. Partai kami bersalah mengajukan beliau dan kami keliru. Kan tidak ada. Jadi tidak ada partai bertobat kan istilahnya. Jadi harus benar terus. Dan top leader selalu benar kan gitu. Nuansa itu juga sebetulnya. Ini kalau kita bicara organisasi, ini organisasi sudah mature dan menuju pembusukannya karena terlalu lama tidak ada rotasi kepemimpinan. Benar. Ini hukum alam saja, tidak usah menyebut PDIP. Semua partai politik yang ketuanya nggak ganti-ganti, yaitu dia mengalami pembusukan sendiri. Itu teori organisasi kan itu. Nah, kebetulan contoh yang cocok sekarang ya PDIP karena partai lain sudah berganti-ganti kan gitu. Secara sistem itu namanya limit to growth. Growth-nya udah mentok, pasti dia akan nyusul. Tapi biasanya melandai lagi gitu. Ya itu tapi dia. Belum tentu jatuh ke bawah juga. Atau di sini terjadi pergantian kan gitu. Nah, itu tidak terjadi gitu. Ya. Oke, berarti kan kalau dalam konteks kembali ke masalah KPK ini, perlu nggak KPK kira-kira melakukan koreksi secara internal ya? Karena kan tadi ekspektasi kita sebagai publik ini kan tinggi gitu. Yang kedua, kok barang kayak Sprindik bisa bocor? Itu kan barang sakral juga kan sebetulnya kan. Dan bocornya nanggung juga gitu loh. Kayak mungkin harusnya bisa pengumuman tuh Jumat gitu ya. Ini kan jadi pengumuman jadi lebih cepat aja gitu. Nah itu juga jadi persoalan tersendiri itu nanti kita bahas. Tapi intinya kira-kira dalam konteks kebocoran Sprindik ini apakah perlu mereka melakukan koreksi secara internal, memberikan dalam tanda petik punishment kepada orang-orang yang membocorkan itu untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas. Saya kira perlu ya. Tapi menurut saya keperluan itu ibarat tutup botol saja. Saya perlu menunjukkan ini yang bocorkan, karena di dalam peristiwa itu kalau itu memang dilakukan, termaktub bahwa itu memang ada benar Sprindik itu. Yang kedua terimplisit juga ada bukti di situ bahwa kalian tidak solid kan gitu. Ya kan? Justru PR substansialnya tim solidnya ini kayak apa? Nah, tim solid itu mungkin oleh apa? Karena komisioner itu berasal dari berbagai faksi, bro. Jadi kita kenalnya pada saat fit and proper kan. Kita nggak tahu backgroundnya loh. Means pada waktu kita duduk bersama kita bilang, bukan paket sih mereka. Iya, bukan paket. Lalu apa artinya? Dia bikin new konsensus kan. Pengalaman saya itu bisa dilakukan dengan apa? Karena kita tidak mau bicara masa silam, karena masa silam kita semua berbeda-beda, interest kita berbeda-beda, dan itu given, maka kita bicara masa depan. So apa yang kita lakukan? Ayo kita bikin. Anda mau KPI kita apa? Public acknowledgement, transparency, first in first out case verification, apa?
tulis. Ini menjadikan peraturan internal, bikin konsensus. Kalau ngelihat dari rentang waktu itu, komisioner baru dilantik ini kan mungkin belum cukup waktu melakukan itu, tiba-tiba sudah tersangka. Jadi maksud saya, organisasi yang memang dicemplungkan itu ada fase building trust. Antar para anggota. Bro pernah jadi BPJS kan? Ya. Kenal nggak teman-teman itu? Bagaimana caranya bikin kesepakatan? Berarti ke depan dong. Nggak bisa dong kita, itu siapa? Nggak bisa. Nggak relevan. Kita di sini sekarang equal. So what we should do? Putuskan tujuan bersama kan. Hanya dengan itu Anda bisa membuat cara kerja baru. Kalau ini belum dilakukan ya semua orang punya agenda. Toh semua orang didukung partai politik. Dan mungkin juga orang-orang tertentu. Jadi saya menduga proses ini mungkin ya, walau alam. Kita bukan orang KPK, kita tidak tahu juga. Mungkin belum terjadi. Sehingga yang membocorkan juga merasa sosok aja. Belum ada konsolidasi internal untuk melarang saya begini atau begitu secara politik. Kan ada Dewan Kehormatan tuh. Apa namanya? Ya, tapi Dewan Kehormatan bisa dilaporin kan? Bisa dilaporin, tapi praktek Dewan Kehormatan kan tidak jemput bola. Nunggu ada pelaporan. Iya. Nah kalau konsensusnya kemudian ya udahlah kita TST udah selesai juga ya pada akhirnya. Ya. Tapi maksud saya kalau ya urutan waktu ya, dilantik belum lama tiba-tiba muncul tersangka, tiba-tiba dia harus counter PR publik yang ini, saya menduga belum ada itu. Belum bisa lah. Belum ada new konsensus di antara para komisioner kita mau apa. Pengalaman saya di sebuah organisasi yang dimana kita masuk dari background berbeda-beda. Mungkin ini orientasinya belum selesai kali ya. Iya, building trust belum. Iya. Rata-rata kalau team up-nya bagus, building trust itu butuh 3 bulan. Kalau buruk bisa 6 bulan sampai setahun. Makanya ada direksi yang saling intip-intip. Ada komisioner, ini dari mana? Masih begitu kan? Iya. Nah, sangat mungkin itu juga terjadi. Apalagi sekarang dia bukan independen. Dia di bawah presiden. Jadi kalau ada 1-2 orang yang dekat sekali dengan presiden dibanding yang lain, berbeda cara dia menempatkan dirinya. Jadi ini problem organisasi kan sebetulnya. Tetapi kita harus percaya juga, kalau integritasnya baik dan willingnya sama, dia bisa bikin itu. Bikin konsensus. Terus pertanyaannya, kalau dia nggak bisa bikin bagus nggak? Untuk wartawan bagus karena sumber informasinya banyak. Banyak jadinya. Ya kan? Bukan single supplier. Saya bisa ke sana, bisa kemari. Iya. Terus nggak usah salahin wartawan. Ya bukti bocor dari sana. Kan gitu. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa itu tidak bocor di sana. Tapi seorang office boy di sana pun sama dengan di sana kan? Iya. Mungkin nggak ini semacam test the water juga? Mohon maaf nih ya. Maksudnya tuh istilahnya si komisioner nih, ya udah kita coba aja dulu, lempar dulu nih. Kira-kira responnya banyak yang marah nggak? Kan saya ada kecurigaan itu. Bisa juga ya. Saya ada kecurigaan itu. Bisa juga. Nah ternyata, oke aja. Under control nih. Go ahead. Udah gitu. Akhirnya bisa juga kayak gitu juga. Saya ada kecurigaan itu juga. Cuman kata bilang, saya mencoba menjadi fairness gitu. Iya. Kecurigaan saya benar, tapi saya geser ke sebelah sini. Kok Hasto nggak pra-peradilan nggak? Wah berarti peristiwanya benar juga itu. Itu maksud saya. Benar. Keep in balance kan kita melihatnya. Benar sih. Kenapa? Ya mungkin orang juga. Kenapa? Ini kan masih orang baru semua. Masih nunjukin dia punya grip masing-masing. Sesama komisioner kan. Kayak kita sama-sama baru pegang mandat. Kilometer sama-sama 0. Ya boleh dong kita showing siapa kita dan siapa dia kan. Kita untuk antar anggota sendiri. Di sisi lain juga yang tadi itu. Karena kita masuk dalam pergantian rezim yang situasinya juga kritikal, ayo kita tes dulu. Jadi pembocoran dalam tanda kutip ya boleh jadi. Kalau disengaja nggak mungkin ada pernyataan. Itu boleh jadi juga cara untuk yaitu melihat public response. Boleh jadi. Dan kita nggak bisa bilang pasti orang kita bukan di situ. Tapi kalau lihat logika urutan peristiwa, rada masuk akal itu pikiran itu. Tapi tadi saya bilang saya menganggap tidak fair kita mendorong itu semata-mata menyalahkan KPK. Di sebelah sini kenapa dia nggak pra-peradilan? Berarti kan saya menduga juga terlepas daripada apa istilahnya ininya lengkap lah. Iya artinya bukti-bukti terlepas lengkap, dari publikasi semuanya, atau mekanisme diseminasi informasi dalam tanda kutip itu. Yang digugatnya juga kayaknya tahu, yang didakwanya juga, ditersangkakannya juga tahu lah memang nyangkut barangnya kemarin cuman bisa dihandle karena apa? Tidak ada pecah kongsi. Kalau sekarang, wah ini jelas nih. Oke. Ini kan juga Presiden Prabowo itu beberapa kali nih di beberapa event yang berbeda juga menyatakan bahwa
korupsi kita akan kejar kemana aja, koruptor kita akan kejar kemana aja, sampai ke Antartika sekalipun. Dan kayaknya beliau juga mau memberikan ruang ya sebesar-besarnya bagi penegakan hukum, terutama di dalam konteks yang sangkut pautnya dengan korupsi. Nah, ini ada hubungannya nggak kira-kira dengan apa yang dilakukan? Artinya begini, dulu anginnya kan ada yang lindungi lah, bla 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 dan lain-lain. Nah, sekarang siapa aja? Lu nama gede kan, nama nggak gede kayak. Kalau lu korupsi, kita bantai gitu. Kan tiba-tiba juga banyak muncul kasus lucu-lucu kan. Bisa yang tadinya kita nggak pernah lihat tiba-tiba muncul gitu ya. Sekarang ini dan lain-lain. Kemarin BI digeledah dan lain-lain. Muncul lah ini. Tapi itu apakah dampak daripada ya intentionnya seorang Presiden Prabowo ini nih, dalam konteks membuka itu? Saya melihat bisa ditafsirkan begitu. Tapi pernyataan Presiden itu kan pengembalian. Jadi lebih concern kepada nama. Ada dua statement yang mengejar sampai ke Antartika. Statement yang kedua terpisah itu bahwa oke lah, lu balikin nanti gua ampunin kan kira-kira gitu. Ada dua statement yang berbeda. Bukan satu rangkaian. Bukan satu rangkaian. Tapi yang duluan yang Antartika dulu. Ya kita bisa menafsirkan begitu, atau setidak-tidaknya dengan statement itu aparat penegak hukum punya kepedean, punya percaya diri lebih dengan itu. Tapi begitu Anda deliver keputusan ke publik, kan publik punya record juga banyak kasus yang menggantung. Jadi prioritimu menunjukkan interestmu kan begitu kira-kira. Bukan karena 8 miliar yang ditawarin sama seorang menteri itu ya, jadi tiba-tiba ngejar ke situ. Ya itu kan kalau bahasa orang Senayan bunyi-bunyian lah ini kan. Nothing serius. Tapi ya udahlah, untuk meramai-ramaikan polemik oke lah, untuk cari panggung oke lah. Tapi maksud saya boleh jadi pernyataan itu memang memberi spirit baru bagi penegak hukum. Tapi bagaimana penegak hukum menerjemahkan, kan terbuka juga peluang dia memilih di antara daftar kasus yang ada di lacinya kan. Dia tinggal yang mana dulu nih kira-kira bos berkenan. Low hanging fruitnya lah ya. Low hanging fruitnya kalau dalam bahasa. Kan berkaitan dengan hal yang sama juga. Yang berdekatan dengan itu adalah penggeledahan di BI. Kemudian sudah ada tersangkanya, konon diralat. Ini muncul semua di media loh. Jangan-jangan, bagian ini jangan ada hubungan sama bos, yang ini tidak. Kan begitu. Kan gitu publik bacanya. Kok ini ada ralatnya, itu enggak. Kok ini sudah digeledah, udah tersangka ralat. Yang kemarin Menteri Perdagangan belum ada apa-apanya, tersangka dulu. Ini gimana urusannya gitu. Nah, publik itu kan melihat konsistensinya. Betul. Dan kita diuntungkan oleh era digital ini, semua konsistensi yang sudah dipublish di publik, ada yang menyimpannya, dan kita bisa on call kapan saja. Jadi kita bisa memakai itu sebagai dasar perdebatan yang faktual. Kecuali ada yang panik ngapus-ngapusin. Iya. Dan itu sebetulnya mungkin ada bagusnya saya tanya begini, katakanlah referensi yang sudah secara digital tercatat ini di dunia maya, ini bisa menjadi referensi jurnalisme juga nggak? Sangat bisa. Jurnalisme sekarang malah kalau yang malas ya tinggal kutip aja itu. Tinggal ngereferensi ke bahkan tidak berita-berita yang sebelumnya. Iya. Pokoknya kalau nggak di take down atau nggak direvisi, berarti berita bisa dianggap sahih lah ya gitu ya. Minimal sebagai petunjuk. Kalau itu tidak verifikasi, misalnya datang dari sosmed. Sosmed itu kan tidak punya redaksi. Jadi sosmednya dipilih dong. Sosmed mungkin yang orang-orangnya kredibel lah. Kalau orang tak berantah kita nggak reverse kan begitu. Jadi ya itu cuma naluri mencari kebenarannya wartawan aja. Tapi paling nggak sekarang dia nggak simpan di catatannya sendiri atau di clipping koran kan. Sekarang dia bisa di depan komputer memanggil data itu real time. Tinggal kemampuan analisa dan jam terbangnya yang akan menentukan bagaimana dia membaca itu kan. Jadi kata orang itu bukan datanya yang penting, tapi perspektifnya. Karena sekarang ketika berita informasi oversupply, Anda juga bisa tersesat dalam lautan informasi itu. So kalau Anda punya perspektif, yang framingnya kemana sama yang kemana. Ya kalau Anda nggak punya perspektif, kita tuh belum ada ya basis daripada entah berupa program, entah berupa lembaga yang kemudian melakukan maksudnya tuh di dalam konteks ini menilai objektivitasnya ataupun subjektivitasnya suatu pemberitaan. Kalau teknologi kan cuman bisa itu mungkin fact finding ya, hoax atau bukan.
Ya, Sekarang paling gitu ya, tapi kalau perspektif itu kan menurut saya lebih kepada pendidikan internal di redaksi medianya kan. Kalau di beberapa negara maju itu udah ada satu referensi site di mana mereka langsung tahu nih bahwa frame-nya dia, misalnya dia lebih ke arah Republican, dia lebih ke arah Demokrat gitu. Ada tuh. Maksudnya si medianya yang memberitakan itu. Oh, itu bisa dibaca berdasarkan performan dong. Ya kan kadang-kadang juga kan memang ownernya memang Republican lah ya, mungkinnya pro Republican dan lain itu jadi menjadi pertimbangan tersendiri. Mereka tuh punya kayak semacam scoring ya gitu, semacam. Ya sebenarnya itu juga bisa dilakukan di sini. Tapi jangan-jangan tidak menarik untuk dilakukan. Siapa yang sponsorin pekerjaan seperti itu kan? Nggak ada duitnya lah. Kalau dibandingkan lembaga survei pilkada kan ngapain ngerjainnya gitu? Kalau karena itu juga kerjaan capek ya. Iya, itu kerjaan lembaga penelitian, lembaga kajian, dan lembaga kajian juga subject to donor misalnya. Kalau ngerogoh kocek sendiri, aduh, ngapain juga? Belum gitu. tentu yang baca juga. Terus yang kedua juga kan saya menangkap kesan juga jarang orang mau membongkar dapur media. Karena ada kekhawatiran kalau kita jadi musuh media kita punya problem sendiri. Jadi dia juga menduga media juga tidak akan objektif ketika dia diuyo-uyo. Nanti kalau ada case mengenai orang itu, dia akan tetap netral. Ini juga satu kekhawatiran. Nggak jarang orang mengaudit peristiwa mengenai media. Ada satu peristiwa yang terbaru mengenai media itu kasus. Maksudnya audit itu dalam konteks beritanya. Cara kerja, keberpihakan politik kan jarang terbuka itu. Iya. Misalnya begini loh. Harian Republika, sekedar kita sebut contoh, sejarahnya didirikan oleh Ijmi Islam. Semua orang tahu, tapi nggak ada orang bikin riset mengenai itu. Yang terbaru nggak usah itu. Ada kasus hukum yang menimpa PWI. Kemarin soal dana CSR atau apa itu. Oh, iya. Kan juga nggak tinggi di media. Jadi mungkin orang juga nggak terlalu, atau mungkin orang mencoba tapi di-ban juga oleh para pelaku media. Jadi dalam konteks minimal, orang juga mungkin melihat media seperti melihat aparat juga gitu. Kalau nggak penting nggak usah musuhan media kan kira-kira gitu ya. Mungkin ya. Dugaan saya membaca begitu juga. Jadi kalau orang perang lewat media, kan nggak banyak. Saya menangkap beberapa kasus orang berani challenge media. Pada kasus Bambang Harimurti dengan Tommy Winata, Tommy Winata mengajukan gugatan mengenai kesalahan berita Tempo. Pada kasus apalagi, tapi angkanya nggak besar dibandingkan dengan berita mengenai isinya. Jadi orang menggugat A, B itu tentang isi, tapi bukan tentang medianya. Yang terakhir mungkin ada Bahlil yang menggugat saya lupa, Kompas ya, saya lupa. Media juga, tapi salah satu media juga. Tempo. Bocor Alus kalau nggak salah. Nah, Bocor Alus menggunakan sebagai hak jawab Bahlil diundang ke studio. Tapi nggak lebih dari situ kan. Bagaimana cara kerja itu menjadi kayak, kalau bahasa hukum tuh lex spesialis, itu dapur gue. Lex spesialis kan sama dengan itu. Kalau Anda mau ngusut saya, Anda harus masuk dulu ke ini lex spesialis, perlakuan hukum yang ada di sini dulu. Jangan lex generalis kan gitu. Nah ini dianggap lex generalis nih. Jadi media itu punya hukum sendiri, undang-undang pers segala macam. Walaupun beberapa kasus yang orang coba challenge mengenyampingkan undang-undang pers, tetap bisa diusut. Langsung pidana bisa. Tapi pers untuk melindungi diri dia pakai undang-undang pers. Nah gitu. Wah, luar biasa nih Bung Elpris. Terima kasih sudah hadir. Siap. Mungkin ada beberapa patah kata disampaikan pada Sobat Forum, silakan. Saya cuma mau mengatakan kalau KPK merasa bahwa kasus penetapan tersangka Hasto bukan politik, ya Anda tunjukkanlah bukti yang meyakinkan publik. Sebaliknya dari sisi PDIP, kalau ini memang disangkakan politik, mengapa Anda tidak mengajukan pra peradilan? Kalau Anda yakin bahwa hukumnya memang lemah. Nah, kedua-duanya belum terjadi, kita masih hidup dalam polemik. Mudah-mudahan tahun depan lebih terang. Oh ya, tinggal beberapa hari lagi. Luar biasa. Terima kasih Bung Elpris. Sama-sama. Nah, Sobat Forum yang luar biasa, tadi itu kita membahas tentang bagaimana perspektif jurnalisme di dalam konteks kasus yang menyebutkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sebagai tersangka, yang bocor duluan infonya, dan kemudian terjadi pernyataan resmi dari KPK bahwa memang benar sebagai tersangka. Nah, dari perspektif jurnalismenya tadi sudah dibahas dari berbagai macam angle dan macam-macam oleh Bung Elpris yang sangat luar biasa memberikan pencerahan kepada kita. Tujuannya adalah agar kita ini lebih cerdas di dalam melihat
sesuatu yang memang hanya tersurat gitu ya. Dan jangan cuma tersirat gitu. Jadi dua-duanya kita harus bisa lihat, timbang, dan kita kaji di dalam konteks supaya kita balance, bisa bijak di dalam konteks menilai juga. Nah, pada akhirnya saya Pembida Hidayatullah harus undur diri dari acara kesayangan kita yaitu PhD 4K, podcastannya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak sekali tadi. Nah, sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.